Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana sih cara melihat tingkat kehijauan atau melihat tingkat kerapatan vegetasi di daerah aliran sungai. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ArcMap 10.4. Nah, teman-teman, di sini studi area yang saya ambil yaitu berada di Daswaru. Nah, ini Daswaru ini adalah Daswarunya. Nah, data yang untuk melihat tingkat kehijauan atau untuk melihat tingkat kerapatan vegetasi di suatu wilayah yaitu menggunakan data Citra Landsat 8, band 4 dan band 5. Nah, ini band 4-nya, ini band 5-nya. Data tahun yang saya ambil yaitu tahun 2021. Nah, di sini teman-teman saya memiliki cuman data tahun 2021. Untuk data sebelumnya saya tidak download. Nah, jika teman-teman ingin melihat perubahan tingkat kehijauan pada suatu wilayah, teman-teman bisa membandingkan dengan data-data sebelumnya. Nah, nanti teman-teman download yang data terbarunya, terus itu bandingkan dengan data tahun sebelumnya gitu. Nanti teman-teman bisa menganalisa seberapa besar sih tingkat kehijauan atau perubahan tingkat kehijauan di daerah aliran sungai ini gitu. Nah, di sini teman-teman untuk melihat tingkat kehijauan atau kerapatan vegetasinya itu kita akan melihat dulu artikel yang membahasnya, yaitu di sini kita melihat algoritmanya seperti apa. Nah, di sini algoritmanya yaitu band 5 dikurang band 4 dibagi dengan band 5 ditambah band 4. Nah, nanti dari hasil penghitungan data rasternya ini akan menghasilkan nilai indeks vegetasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pengertian dari INDVI itu apa. Nah, INDVI merupakan indeks kehijauan vegetasi atau aktivitas fotosintesis vegetasi. Nah, teman-teman bisa baca dan bisa memahami apa itu INDVI. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini ini sebagai ini sebagai praktek mata kuliah penglihatan jauh. Teman-teman bisa bisa prakteknya di rumah atau di kelas-kelas tempat belajar. Nanti teman-teman bisa mengikuti edukasi ini sampai selesai. Nah, di sini untuk melihat tingkat kehijauannya kita butuh namanya tools kalkulator atau tools penghitungan. Nah, di sini kita langsung saja di tools pencarian. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki tools pencarian seperti ini, teman-teman bisa ke Windows, terus itu teman-teman bisa tekan ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja tulis kalkulator. Nah, teman-teman bisa tulis kalkulator seperti ini baru mencari. Nah, ketika sudah muncul seperti ini teman-teman, nah teman-teman pilih yang tools seperti ini, raster kalkulator spasial analis. Artinya bahwa ini adalah tools untuk menghitung data raster. Nah, nanti untuk melihat tingkat kehijauannya itu kita menggunakan tools ini. Kita buka. Nah, di sini sudah muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu artikelnya seperti apa. Oke. Band 5 dikurang band 4 dibagi band 5 ditambah band 4. Nah, di sini kita langsung saja hitung. Ini band 5-nya kita kurangkan dengan band 4. Nah, terus itu dibagi band 5 ditambah band 4. Nah, di sini teman-teman untuk output rasternya teman-teman bisa simpan di data C. Nah,
bisa juga bisa juga menyimpannya di tempat penyimpanan data utama gitu. Nanti teman-teman bisa seperti ini. Nah, di sini saya simpannya di data E ini. Ini data E. Terus itu saya simpan di sini. Terus itu saya simpan di karakteristik data citra ini. Nah, di sini saya tulis teman-teman. Sini saya tulis hasil NDVI Waru. Nah, di sini teman-teman kita tulis div seperti ini. Langsung oke. Nah, ketika teman-teman tidak menyelipkan formatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini akan X seperti ini teman-teman. Nah, pastikan teman-teman selipkan formatnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman langsung oke saja. Ketika langsung oke, nanti teman-teman bisa menunggu hasilnya. Nah, ini kita langsung pulangkan seperti ini. Nah, ini ini adalah hasil dari penghitungan tadi. Ini kita hilangkan. Nah, ini adalah hasil dari penghitungan NDVI di daerah aliran sungai Waru. Nah, kita warnakan atau simbologinya. Teman-teman bisa seperti ini, kelas sheet ini. Oke, ini kita kasih warna seperti ini. Nah, ini warnanya terbalik. Kita kasih warna ini kah? Nah, ini kita pakai warna yang ini teman-teman. Nah, terserah teman-teman bisa pakai warna ini, bisa juga pakai warna yang lain. Oke, yang ini teman-teman. Nah, kita pakai warna yang ini teman-teman. Di sini teman-teman kita lihat semakin banyak kelasnya semakin baik juga. Dan di sini kita membatasi kelas, kita membatasinya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan 5 klasifikasi. Nanti teman-teman bisa lihat di sini tingkat kehijauannya itu, yang hijau sekali itu berada di 0. Di atas 0. Di atas, kalau dia di atas 0 lebih baik, lebih rapat lagi. Nah, di sini ada -1. Nah, -1 itu -1 itu dia, ini kita kasih hitam dulu. Oke, -1 itu adalah tidak bervegetasi, teman-teman. Nah, artinya adalah ini adalah jalan, ini sungai. Sungai itu tidak bervegetasi, teman-teman. Ini adalah perairan laut. Pantai ini pantai. Dan ini teman-teman bisa dilihat. Nah, kuning ini kita klasifikasikan sebagai apa gitu. Nah, kalau di sini semakin merah itu tidak bervegetasi, teman-teman. Artinya itu adalah lahan terbangun atau pemukiman gitu. Nah, sedangkan ini tadi teman-teman bisa melihat di sini tadi kan awan. Dia membacanya itu tidak bervegetasi, teman-teman. Ini. Karena tadi kan putih, awannya putih panas. Jadi dia dilihat seperti ini, tidak bervegetasi. Nah, ini kita klasifikasikannya sebagai awan. Sedangkan yang ini sebagai ini kita lihat ini adalah pemukiman, teman-teman, atau lahan persawahan atau lahan terbuka. Ini adalah lahan sawah. Saya tahu di bagian daerah ini adalah kebanyakan sawah di bagian bawah ini, teman-teman. Nah, ini adalah jalan atau pemukiman. Nah,
kita lihat berarti di bagian ini, di bagian bawah ini itu berarti tidak vegetasinya tidak rapat gitu sini. Artinya ini bisa terjadi sangat rentan terhadap bencana banjir bandang dari hulu. Ini. Sedangkan di hulunya itu vegetasinya sangat rapat ini di bagian sini. Nah, sedangkan yang di bagian sini itu tidak bervegetasi, teman-teman. Artinya di daerah aliran sungai ini perlunya penanaman pohon lebih banyak di bagian hilirnya gitu, di bagian sini, di bagian bawahnya ini, supaya terjadinya tidak ada luapan banjir atau luapan air yang dikirim dari hulu gitu. Ini ada sungai, teman-teman, ini sungai. Kita lihat ini ada sungai sampai ke bawah ini. Sampai sini sungainya. Ini sungai, teman-teman. Kita zoom. Oke, ini sungai, teman-teman. Ini sungai. Oke, sampai sini sungai. Ini sungai, teman-teman. Tembus di sini. Nah, yang merah sekali ini, teman-teman, adalah air laut, teman-teman. Ini adalah air laut. Nah, ini mungkin pemukiman warga. Ini juga pemukiman. Nah, ini juga kemungkinan ini adalah pemukiman. Nah, ini adalah sawah, teman-teman. Ini adalah lahan sawah karena sini adalah lahan datar. Nah, teman-teman bisa lihat lihat tahun sebelumnya. Ini nanti teman-teman bisa bandingkan dengan data sebelumnya, data INDVI sebelumnya dengan data Citra tahun umpamanya tahun 2017, 2015 atau 2013, 14 dan seterusnya. Nah, manfaat untuk pemetaan tingkat kehijauan atau tingkat kerapatan vegetasi ini adalah untuk melihat seberapa banyak sih vegetasi atau pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan hijau yang ada di daerah aliran sungai atau di tingkat kota atau di perkotaan atau di manapun berada. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisanya dan kaitkan dengan dikaitkan dengan bencana-bencana, seperti apakah terjadi bencana kalau tidak ada pohonnya gitu. Nah, sampai di situ untuk hari ini. Semoga video atau edukasi saya bermanfaat bagi teman-teman yang mau melihat tingkat kehijauan di kampung halamannya atau di wilayah tempat teman masing-masing. Nah, sampai di sini saya banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support saya, dan semoga saya bisa buat video lagi atau edukasi lagi kepada teman-teman mengenai pemetaan dan mengenai data-data raster atau vektor. Oke, untuk hari ini sampai di sini aja. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan tidak lupa saya memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.